Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian rutin mingguan kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semua untuk membahas tentang ulumul Quran, keilmuan-keilmuan seputar Al-Quran. Dan alhamdulillah, insya Allah kurang lebih seminggu lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan kita akan berhenti sementara untuk membahas, untuk mengkaji. Pengajian kita ini akan berhenti sementara, yaitu pengajian terutama bersama saya di dalam pembahasan ulumul Quran, yang insya Allah nanti dars kita akan kita lanjutkan kembali setelah bulan Ramadan insya Allah, karena nanti bulan Ramadan insya Allah akan diisi oleh kajian-kajian seputar bulan Ramadan, puasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau misal ini pertemuan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, maka saya tidak akan melanjutkan untuk sementara ini membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, nafa'anallahu bi ulumihi barakati fid dharain. Kita tidak akan melanjutkan membaca kitab ini, karena pembahasan seputar asbabun nuzul dan di pertemuan kemarin sudah kita tutup dengan pembahasan mengenai muwafaqat Umar, yaitu pendapat-pendapat sahabat, yang mana pendapat sahabat ini bersamaan sesuai dengan turunnya Al-Quran, disetujui oleh Al-Quran. Ini sudah kita tutup dengan pembahasan itu. Dan kalau memang ini sebagai pertemuan terakhir sebelum menjelang bulan Ramadan, maka alangkah baiknya saya tutup pengajian ini, dars ini, dengan masih seputar Al-Quran juga. Karena sebagaimana kita tahu bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran, bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang mana di dalamnya disarankan, dianjurkan untuk selalu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu selayaknya kita memotivasi diri kita pribadi, memotivasi sama-sama, ya, memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan semangat kita di dalam membaca Al-Quran, dan apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran itu insya Allah kita bahas bersama-sama pada pertemuan terakhir kita ini sebelum menjelang bulan Ramadan, yang mana saya akan mengambil sedikit pembahasan dari kitabnya Syekh Nuruddin Aitar di dalam kitab beliau, kitab Ulumul Quran juga, tapi di dalam pembahasan bab tentang hak-hak Al-Quran atas manusia, bahwa di sini dijelaskan wa yukrahu an yakhtima fi aqalla min salas. Inna hadhihi al-haqa'iq la tuqarriru haqqal Qur'an al-wajib 'ala bani al-insani 'amatan wa 'alal muslimi khassatan ay yaqum bi haqqal qiyam bi da'bin wa istimrar. Bahwa sesungguhnya sudah menjadi hak-hak manusia itu, untuk hak-hak Al-Quran untuk manusia itu secara umum dan kepada orang muslim secara khusus, an yaqum bi haqqal qiyam, untuk agar manusia itu selalu memperhatikan Al-Quran ini dengan seperhatian, selalu memperhatikan Al-Quran bidak bin wastimro, terus menerus, ya. Karena
Al-Quran ini adalah sesuatu yang membaca Al-Quran ini adalah sesuatu yang kebiasaan yang selalu dilakukan oleh as-salafun as-salihun. Bahkan as-salafun as-salihun, para salaf soleh kita, ulama-ulama salafus soleh, mereka itu menghataman Al-Quran bisa dalam seminggu sekali, dalam 3 hari sekali, dan bahkan bisa lebih dari itu. Tapi kalau menurut Syekh Nuruddin Aitar, wa yukrahu an yakhtima fi aqalla min salas, bahwa makruh bagi seseorang itu untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maksudnya kurang khatam Al-Quran dalam sehari, misal khatam Al-Quran dalam 2 hari, ini makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara Al-Quran fi aqalla min salas. Tidak faqih, tidak mengerti. Maksudnya, apabila ada seseorang yang menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Ini diriwayatkan oleh akhrajahul arba'ah ilan Nasa'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, ilan wasahaw Tirmizi, ilan Nasa'i. Dan asyuru' fi khutmatin ukhra. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh as-salafun as-salihun, da'bu salafis salih, kebiasaan orang-orang soleh. Itu selalu apabila selesai menghatamkan Al-Quran, terlebih ini di bulan Ramadan ya, kita akan menghadapi bentar lagi akan masuk di bulan Ramadan. Apabila seseorang itu selesai menghatamkan Al-Quran, 1 kali menghatamkan Al-Quran, itu mulai menghatamkan lagi. Jadi ketika seseorang itu sudah selesai An-Nas, terus kemudian dia sudah membaca doa khatam, maka disunahkan untuk memulai khataman baru lagi. Artinya balik lagi ke awal. Syuru' fi khatman, dan terus menerus, apalagi di bulan Ramadan. Ini termasuk da'bu as-salafin as-salihin, kebiasaan salafus salih kita. Asyuru' fi khatmatin ukhra, istahabus salaf wal khalaf. Ini adalah hal yang disunahkan oleh as-salafun salihin wal khalaf, dan orang-orang ulama-ulama saleh sekarang zaman kita. Kama nassan Nawawi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa fihi hadis Ibnu Abbas an Ubay bin Ka'ab, dan di dalamnya ada hadis juga, ada hadis yang menyatakan demikian, bahwa apabila seseorang itu selesai menghatamkan Al-Quran, maka hendaknya dia memulai khataman baru lagi, agar tidak pernah, intinya dia tidak pernah melepas waktunya dari Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Akhrajahu Ad-Darimi bisanadin hasan kama zakarhu Suyuti fil Itqan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti fil Itqan. Nah, kitab Al-Itqan sekali lagi adalah kitab induk dari kitab Zubdatul Itqan. Jadi kita selama ini membaca kitab Ulumul Quran, kitab Zubdatul Itqan fi Ulumul Quran karangan Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, tapi itu ringkasan dari kitab Al-Itqan karangannya Al-Imam As-Suyuti. Kemudian apa lagi? Huduru majlisil khatam. Huduru majlisil khatam, menghadiri majelis khatam. Ya, kita mungkin di tadarus di bulan Ramadan, kemudian ada yang khatam, ada seseorang yang sudah mengkhatamkan bacaan Al-Quran, terus kita tahu bahwa orang itu sedang membaca doa khatam, kita hadir. Jadi berarti ini secara otomatis juga nasihat bagi seseorang yang merasa dirinya sebentar lagi akan selesai khatam, dia memanggil orang-orang sekitarnya, teman-temannya untuk ikut hadir dalam doa khatam Al-Quran. Karena ini doa khatam Al-Qurannya adalah khatam Al-Quran, dan doa yang dilantunkan ketika seseorang itu menghatamkan Al-Quran itu mustajab. Salah satu tempat yang doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya dia mengajak orang-orang sekelilingnya. Jadi jangan bakhil kalau untuk urusan seperti ini aja. Walaupun misal kita jangan sampai memaksa diri kita untuk kalau khatam harus bawa makanan, harus ada makanan, enggak usah. Yang penting tabarukan, mengambil berkah dari majlisul khatam. Itu mustahabun istihbaban muakkad. Itu adalah sesuatu yang sunnah, dan sunnahnya muakkad. Karena yahrisu alaihi sahabah wa tabi'un. Itu semua adalah hal-hal yang selalu ditekankan oleh para sahabat dan tabi'in. Qala Mujahid ibnu Jabr, kanu yajtami'una inda khatmil Qur'an yaquluna tanzilur rahmah. Kanu,
para sahabat dan para tabi'in, ulama salafus soleh, mereka para as-salafun as-solihun, mereka itu selalu berkumpul ketika khatam Al-Quran. Jadi ketika ada seseorang yang mengkhatamkan Al-Quran, ada khataman Al-Quran, mereka ngumpul dan mereka mengatakan tanzilur rahmah. Ini adalah waktu yang dimana turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita berkumpul agar kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlebih di bulan Ramadan ini, kita di bulan Ramadan ini pasti kita semangatnya lebih lagi untuk membaca Al-Quran. Sehari bisa dapat 5 juz, 10 juz. Maka ketika khatam, kita ajak anak istri kita ajak teman kita ajak orang tua kita untuk berdoa bersama-sama untuk kebaikan diri pribadi dan kebaikan keluarga dan kebaikan umat muslim secara umum. Karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab, yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sia-siakan. Ad-du'a aqibal khatam, dan doa setelah khatam. Yustahabu doa aqibal khatam, disunahkan doa setelah khatam, istihbaban muta'akkid. Di hadis man qara al-Qur'ana falyas'alillah bihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara bacaan Al-Qur'an tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini hasan menurut Imam At-Tirmidzi was-Suyuti. Nah, terus kemudian di dalam membaca Al-Qur'an itu pasti ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Imam Ad-Doktor Syekh Nuruddin Itar. Yang pertama, al-istima' wal insat. Ketika ada Al-Quran itu dibacakan, kita harus benar-benar mendengarkan dengan secara khusyuk. Wa ma yutlabu minal adab fi hadratil Quran. Ketika kita berada di hadapan Al-Quran, maka sangat tidak pantas sekali kalau kita sudah berhadapan dengan Al-Quran. Ada seseorang membaca Al-Quran, tapi kita masih bercanda. Dan ini adalah nasihat yang mungkin kita harus sering menasehatkan ini kepada orang-orang awam yang mengadakan tadarus Al-Quran, baik di masjid maupun musola di kampung-kampung. Ini harus sering kita nasihatkan, bahwa terkadang waktunya tadarus Al-Quran, yang satu pegang mic, yang satu baca, tapi yang lainnya malah tertawa, yang lainnya malah tidak mendengarkan, malah dibiarkan yang baca Al-Quran ini dibiarkan begitu saja, nggak ada yang mendengarkan, tidak khusyuk. Nah, jadinya akhirnya haibah, wibawa membaca Al-Quran itu, makna inti ruh dari kita membaca Al-Quran itu tujuannya apa, sehingga itu tidak dapat. Nah, itu salah satu adabnya. Adab bagaimana etika kita ketika membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran itu harus benar-benar beradab, khusyuk ketika seseorang itu membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran. Fayastahabbu lahu tadabbur, maka disunahkan agar kita itu merenungi apabila ada orang membaca Al-Quran. Wattakhasyu wal buka allazi asnallahu ta'ala ala ahli, dan kalau bisa nangis ketika seseorang itu membaca Al-Quran, kita mendengarkan bacaan Al-Quran seseorang ataupun kita sendiri membaca Al-Quran, itu disunahkan kita nangis. Fa'illam tabki fatabakau, fa'illam tabku fatabakau. Kalau kalian nggak bisa nangis karena mungkin nas'alullah al-afwa wal-afiyah, mungkin hati kita keras, kita nggak bisa nangis, sulit untuk nangis, fatabakau, paksa untuk nangis, sehingga dengan kita memaksakan diri kita itu untuk menangis ketika membaca Al-Quran, itu menjadikan hati kita itu semakin lunak. Apalagi di momen bulan Ramadan, kita berpuasa itu akan melemahkan hawa nafsu kita, dan syaitan-syaitan yang selama ini di luar bulan Ramadan mengganggu kita, mereka semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak ada kesempatan, nggak ada celah untuk menggoda iman kita lagi di bulan Ramadan. Dan hawa nafsu kita juga melemah karena kita berpuasa. Maka ini adalah momen terbaik agar kita itu membaca Al-Quran dengan khusyuk, momen kita itu bertaubat, momen kita itu mengingat kesalahan-kesalahan kita, momen dimana kita itu bisa mengingat akan ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran, dan kita mengingat dan kita tahu akan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sehingga kita
ketika membaca Al-Quran itu menangis. Kemudian istihbabu talabil qiraati thayyibah. Nah, ini disunahkan untuk kita ini meminta agar orang lain membacakan Al-Quran buat kita kalau kita ngerasa orang tersebut itu bacaannya bagus. Nah, karena dengan tujuannya apa? Karena dengan kita itu meminta bacakan orang lain Al-Quran, kita kepingin mendengarkan bacaan orang lain yang bacaannya itu enak. Kita meminta beliau untuk membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarkannya sehingga kita menangis. Ya itu yang kita, memang tujuannya Al-Quran seperti itu. Jadi agar kita itu merenungi. Lah, salah satu wasilah, salah satu perantara agar kita itu bisa merenungi Al-Quran, khusyuk, merenungi, tadabbur makna-makna Al-Quran itu adalah dengan cara apabila kita itu meminta seseorang yang bacaannya bagus, enak, agar dia itu membacakan Al-Quran buat kita. Itu disunahkan. Kemudian sunahan yang lain, yusannu khatmul Quran kulla usbu', disunahkan untuk khatam Al-Quran setiap minggu. Dan ini adalah hal yang sangat dianjurkan oleh sahabat dan tabi'in dan as-salafun as-salihun. Mereka tidak pernah lewat satu minggu kecuali mereka telah menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang bisa lebih cepat dari itu. Ya, terlebih bentar lagi bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan paling tidak kita bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 bulan, atau 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, atau bisa lebih dari itu. Itu semua adalah tergantung bagaimana rasa semangat kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan itu menurut kita pribadi sebegitu pentingnya? Apakah penting bulan Ramadan bagi kita? Apakah kita merasa bagaimana keagungan bulan Ramadan dalam hati kita sehingga kita memanfaatkan momen datangnya bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin? Tapi sungguh sangat rugi sekali apabila ada seseorang datang bulan Ramadan akan tapi dia menganggap bulan Ramadan itu tidak jauh beda dengan bulan-bulan lain. Mereka tidak membaca Al-Quran, membaca Al-Quran juga sekedarnya, tidak khatam. Ya, jadi dia menganggap bulan Ramadan itu adalah sama seperti bulan-bulan lain. Maka itu adalah seorang yang sangat rugi. Terus kemudian disebutkan juga oleh Dr. Nuruddin Aitar, qiraatul jamaah al-mujtami'in bid-daur. Nah, ini penting nih ya. Hukumnya membaca Al-Quran itu secara berbarengan atau bid-daur atau bergilir. Nah, ini yang pastinya sering terjadi di bulan Ramadan terutama ya, tadarus Al-Quran. Itu bagaimana? Nah, ini disebutkan hukumnya oleh Dr. Nuruddin Aitar. Qiraatul jama'ati mujtami'ina bid-daur. Qala al-Imam an-Nawawi, "I'lam anna qiraatul jama'ati mujtami'ina mustahabbah." Bahwa Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran secara berjamaah, berkumpul, itu semuanya sunnah. Bid-dalail zuhir. Dalilnya itu sangat jelas. Wa fa'alis salih wal khalaf wa fa'alus salafi wal khalafi al-mutadzuhirah. Dan itu semua adalah kebiasaan dan apa yang dilakukan oleh as-salafun as-salihun wal khalaf, dan orang-orang di zaman sekarang, ulama-ulama, orang-orang soleh di zaman sekarang. Wa qad shahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayat Abi Hurairah, dan telah sah datang dalil dari Nabi Muhammad SAW dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah. Tidak ada kaum yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan diliputi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah. Wa nazzalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man 'iddah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan di dalil yang lain sama, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Riwayat hadisnya hampir sama. Ya, tapi di sini ada perbedaan lafaz sedikit. Tidak ada kaum yang berkumpul di dari rumah-rumah Allah, kemudian kaum itu berkumpul membaca Al-Quran, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali
mereka akan diliputi oleh sakinah, ketenangan, dan diliputi oleh rahmat Allah, dan diliputi oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Waliman yajma'un nas 'ala qiraatil Qur'an aw dirasatihi aw majlisi dzikrin aw ilmin aw fadilah ja'a fihi nususun katsira. Dan bagi orang yang mengumpulkan nih, kalau ada seseorang yang dia itu mengumpulkan anak-anak muda, orang-orang diajak ngumpul untuk tadarus Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an atau zikir atau ilmu, maka telah datang banyak nas, banyak dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu fa'ilhi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya adalah seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kalau ada orang, misal kita tahu nanti di bulan Ramadan ada musola yang di dalamnya tidak biasa mengadakan tadarus, kita ajak, maka pahala seseorang yang mengajak seseorang ini untuk ayo ngumpul membaca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran, kita tadarus Al-Quran di musola ini atau di majelis taklim ini, nggak apa-apa, nggak harus syarat musola ataupun masjid tadarus tuh, di majelis taklim mengadakan tadarus Al-Quran, maka pahala seseorang yang mengajak kepada kebaikan demikian, pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Jadi ketika selama orang itu mengerjakan, selama mereka itu mengerjakan hal tersebut, membaca Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajak hal tersebut. Dan ini adalah beberapa fadilah Al-Quran, beberapa fadilah keutamaan-keutamaan seputar Al-Quran, kesunahan kita membaca Al-Quran, dan fadilah bagaimana kita itu selalu mengkhatamkan Al-Quran dalam seminggu, kebiasaan orang-orang soleh. Oleh karena itu, maka ini adalah menjadi penutupan dars kita, penutupan pengajian kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita ini kembali setelah bulan Ramadan, yang mana dalam ini kita membahas ulumul Quran, tapi karena ini kemungkinan menjadi penutupan pengajian kita atau dars kita, maka saya membahas pembahasan yang barusan ini masih seputar Al-Quran juga, fadilah membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran, dan kebiasaan orang-orang soleh dalam tadarus Al-Quran, dan sebagian dalil-dalil tentang tadarus Al-Quran, karena kita sekali lagi mengingat bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang dimana diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Oleh karena itu, maka Ramadan adalah momen terbaik, kesempatan terbaik agar kita itu untuk bisa kembali back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Yang mungkin di luar bulan Ramadan, seseorang di antara kita merasa dirinya tidak sempat untuk membaca Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk kita menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, baik Ramadan yang tinggal seminggu lagi ini ataupun Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita sehat walafiat, kesempatan agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam tilawatil Qur'an wa as'idna bi lailatul qadar wa 'azim lana fihi al-ajr wa ahmina min kulli syarrin wa itsmin wa wizr. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.